Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ukti binti Arifah, bisa kalian panggil Bu Arifah. Saya mengampu mata pelajaran PPKN. Dan materi yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuannya siswa mampu memahami perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI dilantik tanggal 28 Mei 1945. Sidang BPUPKI itu terdiri dari 2 sidang, yaitu sidang pertama dan sidang kedua. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini membahas tentang usaha untuk merumuskan dasar negara. Kemudian pada sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, yaitu membahas rancangan undang-undang. Proses perumusan Pancasila di Indonesia itu dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu oleh Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi ada 3 tokoh ya, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oke, kita mulai dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua, Dr. Supomo, merumuskan yang pertama, persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir, Insinyur Soekarno merumuskan 5 dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang BPUPKI yang pertama itu berakhir, maka dibentuklah panitia. Namanya adalah Panitia 9. Mengapa dikatakan Panitia 9? Karena anggotanya terdiri dari 9 orang. Ini adalah anggota-anggota dari Panitia 9. Panitia 9 itu ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Kemudian ada Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hasim, dan terakhir Ahmad Subarjo. Panitia 9 itu menyusun dasar negara dalam Piagam Jakarta, terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam sila pertama, di sini terdapat
perkataan kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini mendapatkan kritikan dari warga Indonesia bagian timur karena di sini kurang adanya toleransi beragama. Karena agama di Indonesia tidak hanya agama Islam saja. Maka pada sila pertama ini diubah yang tercantum dalam rumusan Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai juang bangsa Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama, berbeda-beda tetapi tetap satu cita-cita. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, semangat kebersamaan dalam menyelesaikan masalah bersama. Nah, setelah kalian memahami materi yang sudah saya jelaskan, sekarang kalian kerjakan tugas di bawah ini. Yang pertama, ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah sebutkan anggota panitia 9. Kemudian, yang kedua, tuliskan perbandingan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta dan yang tercantum dalam pembukaan UUD. Terdiri dari 5 sila. Kemudian kalian buat tabel seperti ini. Terdiri dari 5 sila. Kalian tuliskan sila pertama dalam Piagam Jakarta bagaimana. Kemudian rumusan dalam pembukaan UUD bagaimana. Begitu seterusnya sampai sila kelima. Sudah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.